Halo, perkenalkan saya adalah Tessa Veronica Sitompul. Saya adalah mahasiswa D3 Rekam Medis dari Universitas Duta Bangsa Surakarta kelas 19A4. Kali ini saya akan membahas tentang retardasi mental untuk memenuhi nilai kuis dari mata kuliah Anatomi Fisiologi. Nah, apa sih retardasi mental tersebut? Retardasi mental ini merupakan disabilitas atau ketidakmampuan yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan kurangnya kemampuan menyesuaikan diri atau sikap adaptif. Nah, ketidakmampuannya ini meliputi 4 hal. Yang pertama, konseptual, di mana kurangnya atau ketidakmampuannya dalam membaca, menulis, atau berbahasa. Yang kedua, sosial, di mana ini kurangnya sikap kepercayaan diri atau sikap tanggung jawab. Yang ketiga, praktis, tidak bisa makan atau minum sendiri, membersihkan rumah, atau bahkan tidak bisa bekerja, dan kesulitan menjaga keselamatan dirinya sendiri. Yang terakhir ada dalam menyesuaikan diri atau bersosialisasi. Perlu kita ketahui, retardasi mental bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu kondisi di mana kondisi ini timbul saat pada usia dini atau pada bayi yang baru lahir, yang dimana kondisi ini akan menetap pada individu tersebut sepanjang hidupnya. Nah, penyebab retardasi mental ini apa sih? Nah, retardasi mental ini terjadi oleh karena otak tidak berkembang secara optimal, yang biasanya ada beberapa latar belakang, seperti yang pertama, masalah dalam kandungan. Nah, masalah kandungan ini biasanya berupa pada ibunya, yang bisa kekurangan gizi, atau ketergantungan alkohol, obat, atau zat toksis. Bisa juga karena penyakit infeksi tertentu. Nah, ini merupakan retardasi mental sekunder. Yang kedua adalah faktor keturunan atau retardasi mental primer. Ini biasanya ada kesalahan pada jumlah kromosom. Yang terakhir adalah sebab fisik lain. Nah, ini bisa seperti sinar X, obat kontrasepsi, atau usaha melakukan abortus. Nah, bisa juga retardasi mental ini disebabkan oleh masalah pada awal-awal kehidupan pertama anak. Misalnya kayak infeksi pada otak, penyakit kuning yang berkepanjangan, kejang yang tidak terkontrol, lalu kecelakaan atau malnutrisi. Bahkan bisa juga disebabkan oleh masalah dalam pola asuh seperti kurangnya stimulus, kekerasan, bahkan penelantaran anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda retardasi mental. Ada beberapa tanda-tanda retardasi mental ya, seperti yang pertama, adanya keterlambatan dalam tahap perkembangan. Yang kedua, adanya kesulitan dalam belajar atau kesulitan dalam bersosialisasi. Yang ketiga, tidak mampu memahami atau melaksanakan instruksi atau arahan nih. Nah, yang terakhir dan selanjutnya ada adanya perilaku seksual yang tidak sesuai. Ini bisa terjadi pada remaja. Nah, pada orang dewasa biasanya terjadi kesulitan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari atau adaptasi sosial. Selanjutnya saya akan membahas tentang kriteria diagnosis. Ada 2, yaitu gambaran utama dan gambaran penyerta. Gambaran utama ada 3. Yang pertama, fungsi intelektual umum di bawah rata-rata. Ini biasanya secara klinis dikenal ada 4. Yang pertama, RM ringan atau retardasi ringan jika IQ-nya antara 50 sampai 70 ya. Dimana ini biasanya terjadi pada anak-anak usia sekolah dasar. Dia biasanya kesulitan dalam belajar, sering tinggal kelas. Ini anak dalam retardasi ringan ini masih mampu dididik untuk menjaga dirinya sendiri dan kemampuan-kemampuannya lain. Dan angka kejadiannya ini sebesar 80% dari keseluruhan retardasi mental. Yang kedua ada retardasi mental sedang. Ini jika IQ-nya antara 35 sampai 49. Ini anak-anak retardasi mental sedang masih mampu dilatih untuk menjaga atau melakukan pemeliharaan tubuh sendiri. Nah, ini biasanya sudah terlihat sejak anak masih kecil, dilihat dari keterlambatan tahapan perkembangannya seperti perkembangan wicara atau perkembangan fisik lainnya. Nah, angka kejadiannya ini sebesar 12% dari keseluruhan kasus retardasi mental. Yang selanjutnya ada retardasi mental berat jika IQ-nya itu antara 20 sampai 34. Dan selanjutnya ada retardasi mental sangat berat jika IQ-nya di bawah 20. Nah, retardasi mental berat dan sangat berat ini biasanya terjadi sudah saat baru lahir atau masih sangat kecil. Nah, ini itu
angka kasusnya hanya sebesar 2% dari keseluruhan kasus retardasi mental. Nah, ini tuh bisa dilihat dari keterlambatan perkembangan yang sangat-sangat buruk dan perkembangan wicaranya sangat minim. Selanjutnya, gambaran utama yang kedua adalah terdapat kekurangan atau kendala dalam perilaku adaptif. Yang ketiga, ini biasanya timbul sebelum usia 18 tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang gambaran penyerta. Gambaran penyerta ada dua. Yang pertama, penyandang retardasi mental ini biasanya sering ditandai dengan adanya psikopatologi. Ini seperti kayak agresif, irritable, atau gerakan yang tidak wajar seperti menggosok hidung, menggigit kuku jari, dan lain-lain. Yang kedua, itu ada penyandang RM mempunyai risiko lebih besar untuk eksploitasi. Ini misalnya diperlakukan secara salah, secara fisik, emosional, ataupun seksual. Selanjutnya kita akan membahas tentang terapi atau tata laksana pengobatannya. Yang pertama adalah berikan informasi mengenai retardasi mental kepada orang tua atau pengasuhnya. Yang kedua, tidak ada pengobatan khusus. Maksudnya di sini, obat-obatan hanya diberikan jika retardasi mental ini disertai dengan gangguan fisik mental lainnya, seperti kayak antipsikotik neuroleptika akan diberikan kepada penderita yang gelisah atau hiperaktif. Yang ketiga ada program pelatihan khusus yang intensif. Ini biasanya pelatihan keterampilan hidup yang berdasar. Yang ketiga ada program pendidikan luar biasa. Dan yang terakhir ada konsultasi dengan profesional di bidang kesehatan jiwa lainnya bila diperlukan. Demikian penjelasan saya tentang retardasi mental. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.